ngancani kula ngaji nggih. Pernah lihat ajaran Islam jadi terlihat aneh dan nyeleneh belakangan? Itu katanya dilakukan oleh oknum. Ya, kalau dikumpulin tuh oknum, bisa satu kabupaten. Hal itu bukan karena Islamnya yang berubah. Seakan Islam itu yang dibawa demikian. Akhirnya, orang awam melihat Islam seakan-akan agama yang membingungkan. Allah itu kalau mau menurunkan musibah dan bala harus izin dulu kepada Habib ini bin ini bin ini bin ini. Ba itu ada di bata apa? Ini loh, ba. Ba qul innaka alayya sidi innaka ya mafil Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel dakwah populer. Oke, di video kali ini teman-teman, seperti biasanya kita akan bereaction video yang tengah viral, sedang booming, sedang trending saat ini teman-teman. Nah, melanjutkan video kemarin kita sudah melihat ya dari klarifikasi Gus L atau Gus Elham ya, sudah meminta maaf pada publik sampai 2 kali teman-teman ya, karena memang dirasa ini banyak sekali desakan-desakan terutama dari netizen dan juga teguran dari PBNU, dari KPAI juga teman-teman ya, karena memang kasus ini bisa dilanjut ke ranah hukum teman-teman ya. Nah, kalau kita melihat teman-teman ya, menilik dari kasus Gus L ini ya, tentunya ya teman-teman ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan dari pihak PBNU teman-teman, bahwa hal-hal seperti ini seharusnya diberikan sanksi teman-teman ya, diberikan sanksi agar tidak terulang kembali ya. Karena kalau kita melihat di media sosial sekarang teman-teman, banyak ya oknum-oknum seperti ini dengan kedok ceramah, tetapi apa yang disampaikan jauh daripada apa isi ceramah yang menambah keimanan, menambah ketakwaan, bahkan yang dibicarakan ngalor ngidul tidak jelas teman-teman ya. Karung isor. Kita akan melihat teman-teman ya, dari kasus-kasus Gus L kita bisa belajar ya, belajar daripada kita pentingnya untuk memilih guru, memilih kiai, memilih ustadz, memilih ulama sebagai panutan teman-teman ya. Kita melihat video ini teman-teman ya. Allah itu kalau mau menurunkan musibah dan bala harus izin dulu kepada Habib ini bin ini bin ini bin ini. Saya bisa memadamkan neraka jahanam. Bin Salim ini bukan hanya bisa memadamkan api neraka saja, Pak. Bukan hanya, tapi bisa menghentikan matahari. Oke, kita ulang teman-teman. Allah itu kalau mau menurunkan musibah dan bala harus izin dulu kepada Habib ini bin ini bin ini bin ini. Saya bisa memadamkan neraka jahanam. Bin Salim ini bukan hanya bisa memadamkan api neraka saja, Pak. Bukan hanya, tapi bisa menghentikan matahari. Menghentikan seperti ini gimana? Aduh. Yang pertama tadi Allah ya, kalau mau menurunkan musibah harus izin kepada Habib ini. Gimana ceritanya ya? Allah Maha Kuasa, Allah itu Maha segalanya. Allah menguasai langit dan bumi, tetapi ketika ingin menurunkan musibah kenapa harus izin dengan Habib ini, Habib Fulan. Lah ini gimana ceritanya teman-teman? Artinya Allah malah tunduk. Allah malah justru tidak bisa berkehendak sendiri, harus izin dengan Habib ini. Nah, cerita seperti ini. Ini bersumber dari mana dalilnya? Apakah pernah ya disampaikan oleh Rasulullah? Apakah seperti itu teman-teman ya? Astaghfirullahaladzim. Yang kedua tadi bisa memadamkan api neraka. Gimana cerita? Aduh. Ini teman-teman ya, video-video seperti ini ya yang berseliweran di media sosial ini malah justru membuat apa ya, umat Islam jadi bingung teman-teman ya. Ada cerita-cerita seperti ini. Coba kita lihat video yang kedua. Saking marahnya beliau jadi raksasa. Habib bisa jadi raksasa. Sampai makan lampu Masjid Al-Azhar. Masya Allah. Kata Habibur Rahman, mau kalian balikan notes itu atau kalian aku makan seperti aku makan lampu ini? Langsung pada takut balik. Ternyata bukan sekedar alim, wali juga nih orang. Bisa jadi raksasa. Bisa jadi raksasa. Ini dari mana lagi teman-teman ya? Coba kita ulang. Habibur Rahman saat itu saking marahnya beliau jadi raksasa. Besar-besar sampai makan lampu Masjid Al-Azhar. Masya Allah. Lampunya dimakanin. Kata Habibur Rahman, mau kalian balikan notes itu atau kalian aku makan seperti aku makan lampu ini? Langsung pada takut balik. Ternyata bukan sekedar alim, wali juga nih orang. Bisa jadi raksasa. Gimana ceritanya teman-teman ya? Ada seorang yang bisa jadi raksasa.
Abdurrahman tanya, bisa jadi raksasa. Ini kalau ada judulnya bisa jadi ulet. Mas. Nabi pun ya, nabi atau apa namanya, sahabat aja lah, sahabat daripada nabi, sahabat Rasulullah ya. Tabiin lah, tabiin atau sahabat nabi lah. Ada nggak yang jadi raksasa teman-teman ya? Nah ini malah lebih hebat ya, bisa jadi raksasa, bisa jadi hulek nih. Sahabat Abdurrahman saat itu saking marahnya beliau jadi raksasa. Ini cerita-cerita dari mana gitu. Toko udah dibuka, ditutup dengan tirai, dengan hordeng, dia gelar sejadah, dia sholat sunnah. Nggak banyak, cuma 300 rakaat. Nah, 300 rakaat sholat sunnah. 300 rakaat berarti 600 menit. 1 jam 60 menit. Berarti 10 jam. Lah, kalau buka toko jam 8 pagi, maghrib jam 6 itu baru selesai sholat sunnah. Nggak jadi buka toko itu mah kayak gitu. Agak lain, kayak mana itu? Ya benar juga ya, kalau memang kita sholat 300 rakaat sholat sunnah jadi 10 jam. Kalau 10 jam sholat sunnah saja, gimana dengan sholat wajib berikutnya? Aneh juga teman-teman ya, bisa ya. Apakah Rasulullah pernah nyontohin ya? Nabi menyontohkan sholat sunnah sampai 300 rakaat gitu. Ini saya baru dengar ya, kalau ada orang yang bisa sholat sunnah sampai 300 rakaat ya. Kalau 10 jam gimana coba? Dengan aktivitasnya, dengan pekerjaannya, atau mungkin tidak kerja. 100 rakaat 10 jam sholat sunnah saja. Masya Allah. Ini sholat, tentang sholat, menanyakan kenapa sholat itu pengen khusyuk. Sholat kenapa pengen khusyuk? Baca dulu, bapak kan sholat. Bacalah. Ba itu ada di bata. Apa? Ini loh, ba. Ba kali inna ta'alayya sidi inna kariyama firma Allah. Lihatlah matamu. Ma fa'ali inna kariyama firma Allah. Ini loh, ba. Ini mata. Ma kali inna asyadi inna kariyama fa'alayya ma firma Allah. Ayo. Ini captionnya ya, Macaulay menjelaskan ilmu tentang sholat. Jadi ketika bahas tentang sholat yang dibahas mata. Gimana ceritanya? Ba itu mata, kemudian Macaulay inam apa tadi ya? Saya nggak bisa ngulang teman-teman. Dan Macaulay sendiri artinya apa? Ada yang tahu nggak? Coba komen. Gufron Macaulay sering ya mengatakan Macaulay. Itu teman-teman ya, kalau kita melihat fenomena zaman sekarang ya, fenomena viral, fenomena sekarang ini memang aneh-aneh ya, pengajian yang jauh gitu kan daripada apa yang menambah iman kita, ketakwaan kita, justru malah ngalor ngidul teman-teman. Ini harusnya jadi PR, jadi pelajaran buat kita semua teman-teman, terutama kita sendiri yang harus pintar-pintar memilih kajian, memilih forum kajian dan lain sebagainya teman-teman ya. Karena kalau seperti ini terus ya, nanti umat Islam sendiri ya, umat Islam tersendiri teracuni dengan hal-hal yang sebenarnya jauh daripada ilmu agama untuk menambah keimanan kita teman-teman ya. Yang cerita-cerita yang tidak berdasarkan ya hadis yang benar ya, sesuai dengan penyampaian Rasulullah SAW, ini sangat-sangat jauh teman-teman. Nah ini menurut teman-teman gimana ya? Coba komen ya fenomena-fenomena yang sekarang terjadi teman-teman ya. Terus ikuti channel Dakwah Populer, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.